perkenalkan nama saya Makfira Abdurrahman, NPM 022722111084. Di sini saya akan menjelaskan tentang hermeneutika. Kata hermeneutika berasal dari bahasa Yunani, hermeneuin, yang berarti menafsirkan. Kata bendanya hermeneia, yang berarti penafsiran atau interpretasi, dan kata hermeneutes yang berarti interpreter atau penafsir. Kata ini sering dikaitkan dengan nama salah seorang dewa Yunani, yakni Hermes, yang dianggap sebagai utusan para dewa bagi manusia. Hermes adalah utusan para dewa di langit untuk membawa pesan kepada manusia. Pada awalnya, hermeneutika digunakan untuk mengembangkan penafsiran alegoris terhadap mitos atau tradisi Yunani kuno. Sejak abad ke-7, hermeneutika sebagai metode penafsiran dan filsafat penafsiran berkembang luas dalam keilmuan dan dapat diadopsi oleh semua kalangan, yang ditandai oleh munculnya pemikiran dari Hamberi, Badamer, Emilio Betti, Habermas, Paul Ricoeur, dan sebagainya. Para ahli hermeneutika telah menyimpulkan 6 definisi yang melingkupi sebagai ilmu interpretasi, yaitu hermeneutika sebagai teori penafsiran kitab suci, hermeneutika sebagai metodologi filosofi, hermeneutika sebagai ilmu pemahaman linguistik, hermeneutika sebagai dasar atau fondasi metodologi bagi ilmu-ilmu kemanusiaan, hermeneutika sebagai pemahaman eksistensial dan fenomenologi eksistensi, dan hermeneutika sebagai sistem penafsiran. Hermeneutika sebagai sebuah metode filsafat dapat diartikan sebagai cara menafsirkan simbol yang berupa teks atau benda untuk diketahui arti dan maknanya. Hermeneutika sebagai sebuah metode juga disebutkan adanya kemampuan menafsirkan masa lampau yang tidak dialami, kemudian dibawa ke masa kini dan masa mendatang. Hermeneutika belum sepenuhnya diterima sebagai suatu metode yang universal, namun demikian paling tidak mendukung pemahaman tentang sebuah kebenaran dan interpretasinya. Hal ini mungkin dipahami bahwa pemahaman adalah sebuah seni, tidak ada yang bersifat umum. Yang ada adalah macam-macam hermeneutika yang memungkinkan dispesialisasikan penggunaannya pada bidang tertentu. Metode hermeneutika oleh masing-masing filosof memiliki ciri yang berbeda. Misalnya, G. L. Bruns memberikan pilihan bentuk hermeneutika. Ketika muncul sebuah pertanyaan, apakah memahami sebuah teks harus mengetahui kaitan psikologis, histori terhadap pengarangnya? Mazhab pertama disebutnya sebagai mazhab hermeneutika transendental, yakni untuk menemukan suatu kebenaran dalam teks tidak harus mengaitkan dengan pengarangnya, karena sebuah kebenaran bisa berdiri sendiri ketika tampil dalam sebuah teks. Kedua, mazhab hermeneutika historis psikologis, yakni sebuah pandangan bahwa teks adalah eksposisi eksternal dan temporal, yakni sebuah pandangan bahwa teks adalah eksposisi eksternal dan temporal saja dari pemikiran pengarangnya. Sementara kebenaran yang hendak disampaikan tidak mungkin terwadai secara representatif dalam teks. Hermeneutika dalam pandangan klasik akan mengingatkan kita pada apa yang ditulis Aristoteles dalam Perihermeneis atau The Interpretation, yaitu bahwa kata-kata yang kita ucapkan adalah simbol dari pengalaman mental kita, dan kata-kata yang kita tulis adalah simbol dari kata-kata yang kita ucapkan itu. Sebagaimana seseorang tidak mempunyai kesamaan bahasa tulisan dengan orang lain, maka demikian pula ia tidak memiliki kesamaan bahasa ucapan dengan yang lain. Akan tetapi, pengalaman mentalnya yang disimbolkan secara langsung itu adalah sama untuk semua orang, sebagaimana pengalaman-pengalaman imajinasi kita untuk menggambarkan sesuatu. Peralihan dari pengalaman mental ke dalam kata-kata yang diucapkan dan ditulis mempunyai kecenderungan dasar untuk mengerut dan menyempit.
Sebuah pengalaman mental atau konsep atau gambaran pada dasarnya kaya akan corak maupun warna dan mempunyai nuansa yang beraneka ragam. Namun kekayaan dan keanekaragaman ini tidak dapat dicakup seluruhnya oleh sebuah kata atau ekspresi atau ungkapan yang membawa makna yang definitif dan khas. Kita seringkali memaksakan pengalaman mental kita ke dalam kata-kata atau ungkapan yang sudah siap pakai dan tidak berusaha mengungkapkannya dengan istilah lain, yang mungkin lebih baik dan jelas untuk dimengerti. Kita seringkali terpenjara oleh bahasa kita sendiri. Misalnya, bila seseorang berkata, "Saya sedih" atau "Saya gembira", apakah ekspresi yang diungkapkan benar-benar menunjukkan intensitas perasaannya? Ekspresi atau ungkapan dalam bahasa sehari-hari adalah bersifat umum dan bersifat sekedar ikut-ikutan dalam pola sikap. Secara umum, hermeneutika dibagi dalam 3 bagian. Hermeneutika sebagai metode atau teori, filsafat, dan kritik. Hermeneutika sebagai teori adalah memposisikan hermeneutika sebagai metode pemahaman teks, baik teks-teks kitab suci maupun teks-teks profan, atau dalam hermeneutika lebih dikenal dengan istilah ilmu-ilmu humaniora. Sementara hermeneutika sebagai filsafat yang dikenalkan oleh Heidegger dan Gadamer, yaitu berusaha untuk membebaskan hermeneutika dari prosedur metodologis untuk menemukan pengetahuan objektif. Lebih tepatnya, hermeneutika dalam konteks ini adalah dipahami sebagai pemahaman terhadap pemahaman. Ibarat cerita berbingkai dalam dunia sastra. Hermeneutika adalah suatu pemahaman atas pemahaman yang dilakukan oleh seseorang dengan menelah proses dan asumsi-asumsi yang berlaku dalam pemahaman. Sementara hermeneutika kritik adalah aliran yang menolak asumsi-asumsi kaum idealis baik dalam hermeneutika teori maupun filsafat yang mengabaikan faktor ekstralogistik dalam pemikiran maupun tindakannya. Habermas sebagai salah satu tokoh terkemuka hermeneutika kritik mencoba memadukan metode dan pendekatan objektif dan berusaha keras untuk mencari relevansi dengan ilmu pengetahuan. Dalam perkembangannya, hermeneutika mengalami perkembangan dan perubahan-perubahan persepsi dan model pemakaiannya yang muncul dari keragaman pendefinisian dan pemahaman atas hermeneutika. Gambaran kronologis perkembangan pengertian dan pendefinisian terhadap hermeneutika ini oleh Richard E. Palmer dibagi menjadi 6 kategori, yaitu hermeneutika sebagai penafsiran kitab suci, hermeneutika sebagai metode filologi, hermeneutika sebagai pemahaman linguistik, hermeneutika sebagai fenomenologi desain, dan hermeneutika sebagai sistem interpretasi. Teori hermeneutika menurut Dilthey adalah untuk melengkapi teori validitas universal interpretasi agar mutu sejarah tidak tercemari oleh pandangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dilthey juga menegaskan lagi bahwa prinsip-prinsip hermeneutika dapat menyinari cara untuk memberikan landasan teori umum pemahaman. Karena yang sangat penting dalam perekrutan, struktur hidup 32 tersebut didasarkan pada interpretasi karya. Karya di mana tekstur hidup terekspresikan sepenuhnya. Tujuan Dilthey mengembangkan teori hermeneutika adalah di samping untuk menemukan suatu validitas interpretasi yang objektif terhadap ekspresi-ekspresi kehidupan batin, juga sebagai reaksi keras terhadap tendensi ilmu-ilmu kemanusiaan yang memakai norma dan cara berpikir ilmu-ilmu kealaman. Dilthey juga menjelaskan bahwa hermeneutika adalah fondasi dari semua ilmu sosial dan kemanusiaan. Semua disiplin yang menafsirkan ekspresi-ekspresi kehidupan batin manusia, baik dalam bentuk ekspresi isyarat atau sikap, perilaku historis, kodifikasi hukum, karya seni, atau sastra. Gadamer dianggap sebagai bapak hermeneutika modern, maka porsi pembahasannya cukup panjang dan lebar,
Terlebih lagi mengingat bahwa hermeneutika Gadamer diadopsi para pakar untuk membangun teori komunikasi. Menurut Gadamer, hermeneutika memberikan kontribusi penting bagi studi komunikasi yang intinya ialah bahwa makna dari segala sesuatu yang ada baru dapat dipahami seutuhnya jika dikaitkan dengan kesadaran sejarah. Karya Gadamer Kebenaran dan Metode memuat pokok-pokok pikirannya tentang hermeneutika filosofis yang tidak hanya berkaitan dengan teks, melainkan seluruh objek ilmu sosial dan humaniora. Meskipun demikian, bahasa dalam sebuah teks tertentu masih mendapat porsi perhatian Gadamer yang cukup tinggi dan merupakan objek utama hermeneutikanya. Kaitannya dengan hal ini, Gadamer mengatakan semua yang tertulis pada kenyataannya lebih diutamakan sebagai objek hermeneutika. Gadamer dalam karyanya memang tidak memberikan penjelasan, baik secara eksplisit maupun implisit, tentang metode penafsiran tertentu terhadap teks. Hal itu dikarenakan bahwa dia tidak mau terjebak pada ide universalisme, metode hermeneutika untuk semua bidang ilmu sosial dan humaniora. Sebagaimana yang pernah digagas oleh Dilthey, alasan lain ialah bahwa filsafat hanya berbicara tentang ide-ide umum, mendasar dan prinsipil tentang suatu objek pembahasan, sehingga dia menyerahkan sepenuhnya pembicaraan mengenai metode tertentu kepada setiap ahli bidang ilmu tertentu. Meskipun demikian, teori-teori hermeneutika Gadamer dapat digunakan untuk memperkuat metode pemahaman dan penafsiran suatu objek tertentu, termasuk di dalamnya teks tertulis. Dasar dari hermeneutika Gadamer adalah retorika dan filsafat praktis atau etika. Di dalam sejarahnya, retorika dan hermeneutika memang selalu terkait. Retorika adalah seni untuk memaparkan pengetahuan, sementara hermeneutika adalah seni untuk memahami teks. Teks ini memang dalam bentuk tulisan, akan tetapi teks juga bisa memiliki arti luas, yakni realitas itu sendiri. Dalam arti ini juga dapat dikatakan bahwa hermeneutika dan retorika saling membutuhkan satu sama lain. Retorika mengandaikan orang memahami teks, sementara pemahaman tidak boleh berhenti di dalam diri seseorang saja, melainkan juga dapat disampaikan dengan jernih kepada orang lain. Gadamer sendiri berulang kali menegaskan bahwa hermeneutika dan retorika lebih merupakan seni dan bukan ilmu pengetahuan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Grodin, ada 3 alasan yang mendorong Gadamer merumuskan pengertian sebagai bagian dari persetujuan. Yang pertama, bagi Gadamer, untuk memahami berarti juga untuk merekonstruksi makna dari teks sesuai dengan yang dimaksud penulisnya. Di dalam proses pemahaman itu, pembaca dan penulis teks memiliki kesamaan pengertian dasar tentang makna dari teks tersebut. Pemahaman atau pengertian dasar itu disebutnya sebagai sase, atau subjek yang menjadi tema pembicaraan. Sase inheren berada di dalam setiap proses pembacaan ataupun proses dialog. Dalam arti itu, proses sase tidak lagi berfokus untuk membangkitkan maksud asli dari penulis teks, melainkan berfokus pada tema yang menjadi perdebatan yang seringkali berbeda dengan maksud asli si penulis teks. Di dalam hermeneutika tradisional, tujuan utamanya adalah membangkitkan maksud asli pengarang. Namun di dalam hermeneutika Gadamer, maksud asli pengarang hanyalah hal sekunder. Yang penting adalah apa yang menjadi tema utama pembicaraan. Dan tema utama pembicaraan itu dapat terus berubah. Maksud asli pengarang tetap ada. Namun kita hanya dapat mengerti maksud tersebut jika kita memiliki beberapa pengertian dasar yang sama dengan pengarang. Namun tetaplah harus diingat bahwa fokus dari hermeneutika atau proses menafsirkan menurut Gadamer adalah untuk membangkitkan makna tentang tema utama pembicaraan, dan tidak semata-mata hanya untuk menjelaskan maksud asli dari penulis teks. Yang kedua, menurut Gadamer, setiap bentuk persetujuan selalu melibatkan dialog.
baik dialog aktual fisik ataupun dialog ketika kita membaca satu teks tulisan tertentu. Di sisi lain, persetujuan juga selalu melibatkan bahasa dan percakapan. Inilah yang disebut Gadamer sebagai aspek linguistik dari pengertian manusia. Dalam arti ini, untuk memahami berarti untuk merumuskan sesuatu dengan kata-kata, dan kemudian menyampaikannya dengan kejernihan bahasa. Bagi Gadamer, elemen bahasa untuk mencapai pengertian ini sangatlah penting. Bahkan, ia berpendapat bahwa pengalaman penafsiran hanya dapat dicatat di dalam bahasa. Maka perlulah ditegaskan bahwa bagi Gadamer, tindak memahami selalu melibatkan kemampuan untuk mengartikulasikannya di dalam kata-kata dan menyampaikannya di dalam komunikasi. Di dalam proses ini, peran bahasa sangatlah penting. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.